Ya, selain dijuluki dengan kota Khatulistiwa, Pontianak juga dijuluki sebagai kota dengan 1000 warung kopi karena kedai kopi yang tersedia di kota ini cukup banyak. Tapi ada yang sedikit berbeda di salah satu kedai kopi yang saya kunjungi kali ini, yaitu di Segitiga Coffee, karena konsep yang disuguhkan dan kopi-kopi yang ditawarkan cukup beragam. Kak, ada apa saja nih? Untuk menu brewing, ya benar. Menu brewingnya saat ini kita tersedia Aromanis dari Jawa Barat, Kamojang juga dari Jawa Barat. Terus biasanya ada 3. Nah, untuk metodenya yang menurut kakak yang paling asik? Sejauh ini Segitiga menggunakan metode V60, bisa dilakukan. Di mana penyeduhannya metodenya lebih efisien dan lebih cepat disajikan kepada customer. Oke. Selain dari V60 juga ada metode-metode lain ya kak ya yang juga ditawarkan? Kita menyediakan beberapa metode seperti French press, immersion, atau aeropress, pressure. Cuman kita sesuaikan dengan flow barnya. Kalau memang lebih ramai, kita stopkan, kita menggunakan V60. Tapi kalau mau request bisa. Bisa ya. Oke, saya pilih yang mana nih di antara dua ini yang paling menarik? Antara Aromanis dari Jawa Barat juga dan Kamojang. Oke, sebenarnya keduanya punya rasa yang kurang lebih mirip ya, fruity and sweet. Cuman balik lagi ke abangnya, lebih prefer yang Aromanis, dia sweetnya lebih ke dried fruit, buah-buahan kering. Kalau Kamojang, buah-buahan ripe fruit atau buah-buahan matang, contohnya seperti pineapple atau nanas. Oke, saya pilih yang agak manis aja ini ya, Aromanis ya. Oke. Kopi-kopi yang ditawarkan di Segitiga artinya kopi-kopi dari seluruh Indonesia ya? Karena kan iya benar, sesuai tagline-nya. Tagline-nya ya? Kopi Indonesia, kopinya berasal dari Indonesia semua. Tapi untuk hari ini kopi yang disajikan dari Jawa Barat ya? Jawa Barat. Manggarai Ulu, juga dari Flores. Macam-macam ya. Sesuai dengan ini di suhu berapa? saya menggunakan suhu 89 derajat. Silakan Bang, selamat menikmati. Masih, saya langsung di sini aja ya, boleh ya? Boleh Bang. Oke, saya buka dulu. Kita cek dulu aroma yang dihasilkan. Terasa. Agak sedikit soft ya kak ya? Iya, aromanya punya karakteristik yang
Kemudian agak sweet juga sih. Sweet ya. Kalau dari abang pribadi, sweetnya lebih mengarah ke buah-buah apa? Kayak cherry gitu ya? Cherry. Apa sih? Iya. Bisa saja. Bisa dan cherry. Inilah bedanya antara kopi Robusta dengan Arabica ya? Dari segi flavor, Robusta punya rasa yang lebih monoton. Kalau gitu-gitu aja, susah diulik. Kalau Arabica punya ada rasa yang ibaratnya spesial lah, beragam. Saya juga lihat tadi menu-menu yang ditawarkan di segitiga juga cukup ramai ya Kak ya? Dan juga bervariasi selain manual brewing, saya juga tadi ada lihat jenis-jenis non-coffee juga. Tapi yang antara non-coffee dan coffee ini yang paling banyak yang mana? Yang bersegar? Ya. Kopi susu dingin. Kita punya kopi susu segitiga. Kita taruh di freezer karena flow-nya cepat. Dan juga rame yang peminatnya. Ya. Saya pesan satu lagi ya, yang non manual brewing. Saya pesan yang cafe latte aja. Latte ya. Saya tunggu di depan ya sambil nikmati yang Baik bang. manual brewing. Makasih. Menikmati bang. Terima kasih. Kopi yang tersaji dengan nikmat tidak bisa terlepas dari proses roasting. Selain proses penyeduhan yang tadi sudah kita lihat, ternyata di Segitiga Coffee ini juga terdapat proses roasting. Seperti apa prosesnya? Ayo ikuti saya. Berapa lama proses untuk belajar menjadi seorang roaster itu? Kalau belajarnya sih cepet mas. Menjadi mahirnya itu ya mungkin butuh tergantung jam terbang ya. Oh. Kalau Mas Danu sendiri? Kalau saya sudah 6 tahun ya, mungkin 7 tahun. 7 tahun, oh, sudah baru. Mahir banget deh sudah. Oh enggak juga mas, masih kita mau belajar terus karena industri ini kan selalu update ya. Iya, benar. Setiap mesti ada baru gitu. Ya jadi belajar. Apalagi sekarang kayak proses pasca panen ini udah macam-macam. Kalau dulu yang konvensional paling ya natural, bulos, dry sama wet itu paling natural, bulos gitu kan. Ini proses. Sekarang udah banyak eksperimental proses tuh yang macam-macam banget. Tapi untuk Mas kan juga pernah keliling-keliling Indonesia juga ya. Tapi untuk kopi-kopi di Kalimantan gimana Bang?
Mas Danu Kalau melihatnya? kopi di Kalimantan sebenarnya bagus potensial, tapi bukan Arabica ya. Robusta, Liberica kayak gitu. Karena ada beberapa temen yang memang concernnya di Robusta ada, di Liberica juga ada. Kalau untuk Arabica kurang cocok karena kita elevasinya kurang kalau di Kalimantan kan. Sementara Arabica idealnya elevasinya di atas 1000 mdpl lah minimal. Sama suhu juga ya. Sebenarnya bisa-bisa aja ditanam Arabica di Kalimantan, cuman kan hasilnya kan nggak maksimal. Iya. Lebih baik yang jenis kan, lainnya. Ketinggian kan juga untuk sama karena Arabica kan bertanaman. Kalau Robusta kan memang daya survive-nya tinggi. Kalimantan tuh potensial untuk Robusta. Ya. Saya beberapa kali kesempatan keliling beberapa kebun-kebun tradisional Kalimantan tuh bagus-bagus sebenarnya. Cuman ya itu kan banyak yang belum dikomersialisasi kan. Rata-rata masih yang memang kebun-kebun liar. Iya. Masyarakatnya belum dapat informasi untuk pola budidaya komersial begitu. Ya. Tapi menurut Mas sendiri pengelolaan kopi di Kalimantan Barat ya, terutama ya, itu gimana Bang? Apakah memang sudah bisa komersial tadi? Apakah memang banyak yang masih tadi Mas cerita kan, masih banyak yang belum ngeh gitu tentang kopi? Mungkin ya itu tadi karena mungkin belum nyampe ya gimana proses budidaya untuk menjadi komersilnya itu tadi ya. Sebenarnya potensinya bagus banget. Secara bahan maksudnya secara sumber dayanya udah mumpuni, udah bisa sebenarnya. Tinggal gimana cara, masalah yang paling utama itu kan di proses panen dan pasca panen Mas. Kalau budidaya mah orang-orang di lapangan tuh udah paham banget. Untuk mencapai standar tertentu gitu. Kan proses penciuman ya. Jadi kita ngecek perubahan warna aja Mas. Oh gitu. Di awal masih ngecek perubahan warna. Oh gitu. Nanti ada kode dari mesinnya ya? Dia ke suara dari mesinnya sih Mas. Ada suara popping nanti kayak popping kayak popcorn gitu, tapi yang nggak terlalu kencang suaranya. Kita sortasi dulu kayak gini, packer ini kita ambil. Oh, disortasi lagi? Iya. Kalau segitiga itu terpikir begitu aja karena seperti cinta segitiga ataupun hubungan gitu kan, harus kadang-kadang harus seimbang gitu. Pada dasar filosofinya dulu pengen mengusung antara aku, kamu, dan kopi. Jadi ya harus berimbang lah. Kita mencintai kopi, tapi kita juga harus mencintai apa yang ada di sekeliling kita. Contohnya keluarga kita, teman terdekat kita. Jadi memang harus seimbang. Kopi itu luas, kopi itu banyak. Terutama di Indonesia sendiri kopi sangat beragam, mempunyai keberagaman budaya ngopi, kemudian jenis kopi yang disajikan ataupun yang diperdagangkan, itu sebenarnya beragam. Saya melihat memang sebagai pemain bisnis,
ataupun sebagai coffee shop harus punya identitas, karakter. Nah, karakter kami adalah menonjolkan sisi industrial dan kopi Indonesia. Kenapa kopi Indonesia? Karena bagaimanapun juga kita hidup di Indonesia, mencari produk yang merupakan produk dalam negeri, kemudian bisa mengolahnya dengan cara terbaik menurut versi kita, kemudian menyajikannya kepada customer. Akibatnya kan ada muncul permintaan yang lebih tinggi ya. Nah, akhirnya nanti akan masuk juga ke petaninya efeknya. Saya mencintai kopi karena apa alasan sih sebenarnya? Mulai dari sebagai peminum kopi, kemudian akhirnya lebih mendalami apa yang kita minum. Selanjutnya mencari tahu bagaimana sih proses pembuatannya, kemudian bisa nggak ini digunakan untuk sebagai jalan hidup ataupun proses bisnis. Di kala itu coffee shop masih belum banyak di Pontianak, jadi sebuah kesempatan besar juga bisa untuk menghadirkan sebuah coffee shop dengan nuansa yang berbeda di kota tercinta Pontianak. Karena dulu saya melihat di kota-kota besar, terutama di tempat saya kuliah di Jogja, itu budaya coffee shop itu sudah mulai tumbuh di tahun-tahun tersebut. Kemudian begitu balik ke Pontianak, saya melihat masih ada kekosongan di situ. Budaya kopi kita, kopi tiam, warung kopi, kenapa nggak menghadirkan sesuatu yang baru ya, coffee shop itu ya. Nah, awal mula terjunnya seperti itu. Jadi melihat ada suatu kekosongan, kemudian kita melihat ada peluang, terlebih kita menyukai bidang tersebut, mencicipi sebagai budaya nongkrong, kemudian lebih khusus lagi produknya apa, terutama kopi tersebut yang kita pelajari lebih jauh. Saya tetap yakin bahwa pasar itu bisa diciptakan ataupun memang budaya itu bisa berkembang, bisa bergeser ya. Nah, itu sebenarnya terbukti juga dengan apa yang sudah terjadi sekarang. Tentunya juga apa yang terjadi di beberapa tahun ke depan itu menjadi sebuah tantangan kita juga. Nah, yang memberanikan diri kita adalah kita mengikuti apa yang sudah berhasil di tempat lain, ataupun kita menciptakan inovasi baru, memperkirakan apa yang akan terjadi menjadi sebuah tren budaya nongkrong di Pontianak berapa tahun ke depan. Jadi semuanya bisa dilakukan, semua orang bisa melakukan, bisa melihat, memperkirakan apa yang akan terjadi dengan budaya nongkrong kita ke depan. Konsepnya lebih kepada industrial, segitiga mengusung kopi Indonesia. Kemudian kenapa industrial? Di satu sisi saya menyukai hal-hal berbau industrial, apa adanya, kemudian recycle, karena kita memiliki keterbatasan modal juga pada waktu itu, jadi mempergunakan apa yang kita miliki, kemudian mengolahnya sedikit, memodifikasi, bikin ditambah nilai kreatifnya, akhirnya bisa jadi sebuah meja contohnya, atau tempat lampu misalnya. Kemudian dengan keterbatasan modal, kita nggak punya modal untuk bikin lantai yang kinclong, kita mainnya kita jadikan industrial seperti konsep gudang, itu lebih masuk akal. Kembali lagi sih, saya menyukai industrial, saya banyak cari referensinya, kemudian diskusikan bersama tim, akhirnya terciptalah konsep industrial dan kopi Indonesia tersebut. Kebetulan saya pernah menjuarai Indonesia Cup Tester Championship di tahun 2017. Nah, sejarah kenapa saya mengikuti kompetisi tersebut ya karena ada suatu keingintahuan ataupun rasa penasaran bagaimana sih kita yang di daerah ini berkompetisi secara nasional gitu, berada di level nasional. Nah, pertama kali pengalamannya hanya melihat sebagai penonton. Nah, di situ muncul penasaran, akhirnya kita mencari tahu lewat media sosial, internet, bagaimana sih perlombaannya, kategorinya. Nah, kemudian kita berlatih, mempersiapkan
persiapkan. Kemudian di tahun 2017 ada perlombaan, saya berhasil menjadi juara 1 dan berhak mewakili Indonesia ke Budapest, Hungari untuk cabang Indonesia Cup Tester terutamanya. Pontianak ini kita saksikan sendiri, kita rasakan pergerakan budaya ngopi kita juga sudah mulai berubah. Orang sudah mulai terbiasa take away, contohnya seperti itu. Artinya kan ada kecenderungan orang udah mulai menyukai produknya, bukan hanya bagaimana datang duduk dan menikmati suasana atau kopinya. Ya, jadi ada pergeseran juga. Di kota-kota besar juga sama. Kota-kota besar orang lebih mengapresiasi apa yang dia minum, produknya seperti apa, bukan hanya suasananya sebagai penunjang. Nah, semakin tinggi industri itu bisa berjalan, otomatis kualitas dari bahan baku tersebut akan lebih diperhatikan. Kualitas SDM-nya juga akan lebih diperhatikan. Pontianak sedang menuju hal tersebut. Tugas terdepan kita juga banyak. Pertama, bagaimana kita bisa bertahan di masa pandemi seperti ini. Jelas bertahan sebuah anugerah. Ya. Tinggal pilihannya bagaimana kita pertama melihat regulasi pemerintah, apa sih yang bisa kita turutkan dari regulasi yang pemerintah sudah lakukan, kemudian kita imbangi dengan budaya masyarakat, bagaimana budaya masyarakat bisa mengikuti apa yang kita tawarkan, ataupun kita bisa menawarkan sesuatu yang baru untuk masyarakat. Selanjutnya, kita pengembangan bagaimana kita bisa membawa nama baik dari kota tercinta, ataupun bahkan bisa tim kita membawa nama baik untuk nasional, dalam arti memajukan industri tersebut, itu sangat memungkinkan. Selanjutnya ya koordinasi antar industri, contohnya sama pelaku coffee shop kita koordinasi, kita belajar bareng, kita datangkan ekspat di bidang kopi untuk bikin seminar di kota tercinta Pontianak. Jelas itu akan memajukan industri kopi tersebut.